Ketika Anda baik, silakan Anda menjadi baik. Tapi ketika Anda merasa lebih baik dari orang lain, itu masalah. Solih itu penting. Tapi ketika kita merasa paling solih, itu sombong namanya. Anda benar, itu baik. Tapi ketika Anda merasa benar, kesombongan itu datang. Yang jadi pebisnis, takutlah kepada Allah agar bisnismu tidak melenceng dari hukum. Yang jadi pegawai, yang jadi ASN, yang jadi camat, takutlah kepada Allah. Tapi kan saya bilangkan Pak Camat begini, kalau lolos nih Pak Camat 10% aman. Pak Camat cakap apa? Yuk, saya bilang kalau 10% haram. Kan saya naikkan 20. Bapak bilang apa? Makruh. 10% haram, 20% makruh. Terus saya kan bilang 30. Bapak bilang apa? Halal. Hati-hati Pak Camat. Mudah-mudahan salah. Tapi kalau memang betul, cepatlah balikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai mic aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu adalah merupakan doa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Salam bukan hanya sekedar sapaan keakraban, akan tetapi salam adalah merupakan doa bagi orang yang beriman. Di dalamnya ada 3 doa. Doa yang pertama, semoga kita semuanya diberikan keselamatan dari dunia dan akhirat. Doa yang kedua di dalam salam, kita saling mendoakan mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan kasih sayang untuk kita semuanya. Dan doa ketiga di dalam salam, kita saling mendoakan semoga kita senantiasa dalam keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salam adalah merupakan ucapan para penghuni surga, waqilan salaman salama. Maka para jamaah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ibu semuanya selamat, mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan barakah dari sisi Allah. Bagi ibu-ibu yang belum sempat menjawab salam saya barusan, saya ulangi. Tapi bagi ibu-ibu yang tidak mau saya doakan, pulang pengajian ini saya doakan suami ibu kawin lagi. Doakan selamat, nggak mau. Turun rahmat, nggak mau. Barokah, nggak mau. Saya doakan yang buruk sajalah. Yuk, biar suaminya nggak kawin lagi. Jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu-ibu yang kerudung pink paling kenceng jawabnya Pak. Saya bersyukur kepada Allah walaupun panitia tadi buat saya kaget Pak. Bapak Doktor Bakran Sunni. Saya bingung memang sering, kenapa abah saya sama Umi ngasih nama yang ribet. Nama saya itu kan Zen, tapi kalau ejaan Melayu kan jadi Jen. Saya agak dengar tadi itu, kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Jin Muksin. Wah, pagi-pagi saya sudah panggil Jin ini. Tapi saya nggak masalah Pak. Kalau yang ceramah Jin, yang datang siapa? Mohon maaf, Kiai Asari, saya Ahmad Asari ini. Yang dirahmati Allah, Ketua Yayasan Masjid Al-Huda.
Bapak Dr. Bakran Sunni, kemudian Camat Pontianak Tenggara. Terus yang dirahmati Allah, sahabat saya ini rupanya bertugas di sini, Kepala Kementerian Urusan Agama atau KUA Pontianak Tenggara. Ini timbul pertanyaan dari tadi. Ini tugasnya nikah atau menikah? Tugasnya nikah saja. Oh, menikahkan. Oh, salah dengar berarti saya tadi. Para tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ketua Masjid Al-Huda, kemudian anggota DPRD Kota Pontianak, dan para jamaah sekalian. Ibu sehat semuanya ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat zahir batin. Insya Allah saya tidak akan lama ceramahnya. Saya tidak akan lama ceramah karena hari ini saya masih ada 3 jadwal. Hampir setiap hari ini Bapak Ketua Yayasan dan Pak Camat kurang lebih 1 bulan saya sudah keliling, hingga nanti terakhir saya di tanggal 31 Desember, karena bulan depan saya sudah harus banyak terbang ke Provinsi Riau, tepatnya di Batam, kemudian ceramah di Johor Bahru, Singapura, dan beberapa negara kawasan termasuk Brunei Darussalam. Dan mohon doa, insya Allah bulan Januari saya harus terbang ke Jepang, ke Hokkaido, untuk menyampaikan ceramah di sana. Ustaz lebih senang ceramah di Indonesia apa di negara orang? Saya lebih senang di negara orang, Pak. Nengok mak-mak ini tak suka saya. Gurau mak, diambil hati pula. Ibu, kalau boleh memilih, ini masjid, tak boleh bual ya. Kalau boleh memilih, mending suami mati duluan apa istri? Mending istri duluan, Pak. Bapak-bapak, saya dengar tadi bilang mending suami mati duluan. Nah ini nih, sekarang giliran bapak-bapak. Mending istri mati duluan apa suami? Bukan kau, bapak kau. Mending istri meninggal duluan. Bang Ipul, Bang Saiful, mending istri abang atau abang duluan yang meninggal? Mending siapa? Mending istri. Suami macam apalah dia nih, doakan tak betul kan bini, baru pagi-pagi celek mata dah doakan tak betul buat bini ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia oleh Allah dan diberkahi kehidupan kita oleh Allah. Ada orang sering bertanya, barokah itu apa? Makna sederhana barokah adalah ziyadatul khairi ala kulli syai'in, bertambahnya kebaikan di dalam setiap perkara. Kalau hidupnya berkah, Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa barakah huwa jundun khafiyun min junudillahi. Barakah itu tidak ubahnya seperti tentara-tentara rahasia Allah yang Allah turunkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. In halat 'alal mal aktsarathu. Kalau Allah turunkan barakah dalam hartamu, harta itu berupa uang, harta itu berupa kekuasaan, harta itu berupa jabatan. Kalau barokah turun kepada hati anggota DPRD, jarang-jarang saya ketemu DPRD ini nih, Pak. Matang pagi ini. Bang, namanya siapa tadi? Fakhroni. Saya panggil Bang Roni saja. Bang Roni, gaji berapa? Ya kan? Adilah gitu kan? Tak apalah Bang, tak apa. Saya tak berani sebut itu. Tapi kalau memang abang berkenan kan rekening masjid masih dibuka, Bang. Kalau Allah turunkan barakah dalam jabatanmu,
aktsarathu, jabatanmu akan menjadi sesuatu yang manfaat. Hartamu ketika turun barokah di dalamnya, hartamu ditambah. Makna ditambah bukan jumlah tapi kebaikannya. Sebab banyak orang yang hartanya berjumlah tambah, nambah, malah mudarat dalam hidupnya. Kenapa? Nggak ada barokah. Kenapa tidak ada barokah? Masalah. Apa masalahnya? Bercampur antara subhat dan perkara haram. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah paham, Bu? Paham? Sudah paham belum? Bapak sudah paham, Pak? Kalau sudah paham, wabillahi taufik wal hidayah. Ini pagi-pagi sama Bang Saiful sudah diculik saya, Pak. Istri baru nyiapin sarapan sudah diambil saya. Nah, ini tanggung jawab, Bang. Jam segini saya biasa makan, Bang. Yang kedua, wa in halat 'alal mal aktsarathu. Kalau Allah turunkan barokah dalam harta, yang kedua, wa in halal 'alal waqt. Kalau Allah turunkan barokah dalam waktumu, ammaratku, maka waktu hidupmu senantiasa berada di dalam kebaikan. Berapa jam sih waktu hidup kita? 24 jam. Tapi dari 24 jam kan nggak mungkin 5 jam kita sholat, Pak. Nggak mungkin. Paling lama sholat kita antara 5 sampai 10 menit. Itu pun kalau sholat subuh imamnya dicolek. Ustaz, kulhu bagi 2. Saking terburu-burunya kita salat. Padahal kalau Allah berikan barokah, Allah turunkan kebaikan dalam waktu hidup kita, maka seluruh waktu kehidupan kita itu jauh dari perkara yang buruk, Pak. Ketika dia mendengar azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatinya tertarik. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ala hadhil waqt. Terima kasih atas waktu ini ya Allah. Pandangan mataku masih sehat ketika bangun subuh. Pendengaran kita masih jelas ketika mendengar suara adzan subuh. Kaki kita masih normal berjalan. Puluhan kilo, ratusan kilo kita bisa datang ke tempat wisata yang belum tentu hati kita bahagia di sana. Tapi sesungguhnya masjid yang menawarkan kebahagiaan. Jangankan sholat di masjid, kata Rasul, engkau masuk masjid saja Allah sudah menetapkan dirimu sebagai orang yang beriman kepada Allah. Baru masuk. Makanya mulai besok Bang Saiful, jangan pulang-pulang dari masjid. Ini kan kita, mohon maaf dengan setulus-tulusnya. Saya ini raja ngopi, Pak. Makanya dari tadi pagi saya minta kopi pahit ini. Kenapa Ustaz? Karena hidup saya sudah susah, Pak. Saya bilang begini, berapa lama waktu kita duduk dan itu percuma. Al-Imam Abdul Hasan Sadili rahimahullah mengatakan, kalau Allah sudah tidak senang dengan seseorang, ingat, kalau Allah sudah tidak senang dengan seseorang, maka Allah membiarkan orang tersebut sibuk dalam perkara yang gak ada manfaatnya. Hati-hati. Santai boleh, Pak. Hidup gak boleh tegang-tegangan amat. Tapi terlalu santai sampai lupa kepada kewajiban ibadah kepada Allah, itu masalah. Yang nomor 3 kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, wa in halad alal walad aslahatku. Kalau barokah itu Allah turunkan kepada anak keturunanmu, anakmu akan jadi anak solih. Tapi kesolihan itu harus dimulai oleh ayah dan ibu. Ada satu kaidah sederhana, solahul ab sababun li abna'i solih. Ayah dan ibu yang solih dan solihah menjadi sebab anak itu akan menjadi solih dan solihah. Jangan pernah mengajarin anak salat kalau kita tidak pernah kelihatan salat. Jangan pernah mendidik anak baca Quran kalau kita sendiri tidak senang baca Quran. Karena contoh utama dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita adalah orang tua. Maka Imam Syafi'i mengingatkan madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya.
Guru, ustadz dan kiai berapa jam waktunya mengajar? Tapi sementara orang tua 24 jam adalah waktu kita mendidik mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Biasanya kalau ceramah di sini, Pak Doktor, berapa menit? Berapa menit ceramah di sini? Berapa menit? 2 jam. Pulang kita sekarang. 2 jam. Tadi malam sebenarnya saya di sini, Pak Doktor, di Sungai Raya Dalam ya, di Komplek Korpri. Dari Solo nanti siang sama malam saya masih di kegiatan. Besok pagi ada Panglima TNI yang hadir di Kodam 12. Saya diminta untuk menyampaikan tausiah juga. Saya hanya minta doa sama Ibu, mudah-mudahan saya sehat, Ibu. Saya kalau bicara capek, insya Allah capek. Secara fisik semuanya capek, kalau bicara capek. Tapi apa yang membuat kita tidak capek? Cinta. Bima'na al-mahabbah. Mahabbah. Rasa cinta itu menghilangkan apapun. Cinta tidak ada dalilnya. Jadi ketika sebagian orang berdebat ribut masalah maulid atau maulud, selalu mempertanyakan dalil. Maulid itu adalah ekspresi cinta. Bermaulid itu bukan masalah akidah, bukan masalah syariah, tapi itu masalah akhlak hati kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tanya sederhana saja. Ya Pak Doktor, pernah jatuh cinta? Pernah apa sering? Ya Pak Nyamat, pernah jatuh cinta atau sering? Sering. Wah, tak betul dan nampaknya. Cinta nggak ada dalilnya ya Ustadz ya? Nggak ada. Coba lihat kenapa Allah itu begitu memuji nabinya. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Rasulnya 313. Karena saya penutur sejarah, saya peneliti bahasa Ibrani dan Suryani. Yang jadi Rasul cuma 313. Yang wajib diimani cuma 25. Yang jadi ulul azmi cuma 5. Yang menjadi poros semuanya hanya 1, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbangsa Arab cuma 5. Yang lainnya bukan orang Arab. Paham? Paham ya? Yang lainnya bukan Arab. Dan semuanya ada di Sarkul Awsat, di Timur Tengah. Tidak ada nabi yang turun di Jawa Tengah. Turun Jawa Tengah nanti namanya Marwoto, Pak. Guyon pagi nih kalau Pak. Kenapa begitu Ustaz? Allah mengutus para nabi dari Nabi Adam sampai kepada Isa alaihi salatu wassalam. Ada jarak 600 tahun antara Isa bin Maryam kepada Nabi. Saking cintanya Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saking cintanya Allah kepada nabinya, Allah tidak pernah memanggil dengan panggilan langsung. Kalau Allah panggil Adam, Allah memanggil Adam, ya Adam, ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Allah memanggil Adam dengan panggilan Adam. Memanggil Idris, ya Idris. Manggil ya Nuh. Manggil Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Memanggil Musa, ya Musa. Memanggil Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Memanggil Isa, ya Isa bin Maryam. Tapi ketika Allah memanggil nabinya, kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggil ya ayyuhan nabi. Memanggil Rasulullah ya ayyuhar rasul.
memanggil nabinya kekasihnya ya ayyuhal muzammil, memanggil nabinya dengan ya ayyuhal muddaththir. Kenapa? Karena Allah teramat mencintai kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita tidak memanggil kekasih kita yang mencintai kita, yang akan menyelamatkan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah ketika istri melahirkan senangnya luar biasa. Saking senangnya diberikan nama terbaik, diberikan perawatan terbaik, diberikan konsumsi makanan yang baik, yang halal, bahkan bervitamin. Bahkan kalau ada rezeki dipotongkan hewan namanya akikah. Nanti udah besar dimasukin sekolah, diberikan fasilitas. Saking senangnya kepada anak yang lahir. Dan itu belum tentu menyelamatkan dirinya. Anak yang paling kita cintai, anak yang paling kita sayangi, belum tentu menyelamatkan kita. Bahkan kadangkala anak bisa menjadi musuh kita. Contoh, Nabi Nuh, satu anaknya menjadi musuh bagi dirinya. Istri yang paling kita sayangi bisa saja menjadi musuh kita. Paham? Suamimu yang terlalu kau cintai bisa saja dia membuatmu kecewa. Yang selalu kita puja, harta yang berlimpah. Kaya tidak dilarang, Pak. Enggak ada larangan kaya. Karena miskin juga enggak dilarang. Bu. Bu. Mau kaya apa miskin? Saya ulangi. Mending kaya apa miskin? Dengerin Pak ya. Dengerin baik-baik. Bang Ipul, dengerin Bang Ipul. Mending kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Kaya bahagia? Mending miskin bahagia atau kaya tidak bahagia? Miskin bahagia. Luar biasa, luar biasa. Mari bapak-bapak, kita doakan ibu-ibu ini mudah-mudahan miskin selama-lamanya. Ini kan pengennya miskin Ustaz Ahmad. Napa-napa Bu. Sing akeh hartanya itu mboten dilarang marang Gusti Allah. Tak campur-campur mawon gitu. Walaupun saya ini orang Pontianak, Pak. Bahasa Melayu saya meletop, Pak. Dari kecil saya berkawan dengan orang Dayak. Banyak cerita saya tentang orang Dayak. Sing nonton YouTube saya, ada cerita 3 orang tuh. Ada Dayak, Cina, Dayak, Sambas. Ada orang Sambas ke? Ada? Dan ada? Ada? Suatu hari mereka bertiga nih kumpul. Cina, Sambas, Dayak. Ini biar tidak ngantuk sebenarnya Bu. Tidak ada kaitannya sama maulid. Cuma biar tidak ngantuk. Maulidnya nanti. Jadi Pak Camat nyuruh mereka bertiga nih cari manggis. Berangkatlah Tionghoa, Dayak, Sambas. Nyampe di hutan kecapean. Pertama kali yang ngelihat manggis itu Cina. Saking senangnya teriak dia. Yang lainnya lagi tiduran, ngelihat manggis. Hayya. Ada mangkit. Yang didengar sama yang dua ada bangkit. Hayya, ada mangkit. Lari, Pak. Yang Sambas lari, yang Dayak lari. Yang Cina bingung, kenapa lari Karena semuanya lari, ikut lari dia. Nggak sadar kalau ucapannya itu membuat masalah. Capek-capek lari, nyampe di tepi sungai. Baru minum air sungai, Sambasnya ngomong, ya bayya.
Yang Cina sama Dayak kaget. Aduh, ada buaya ini. Lari mereka. Sambas bingung. Ada apa sih? Aku kan cuma ngomong ya Baya. Kok lari? Lari sampai lagi di tengah hutan. Marah si Dayak. Dia ngomong, gajah. Gajah itu kalimat kaget bagi orang Dayak Ahe. Yang Cina lari, yang Sambas lari gara-gara dengar gajah. Dikirain ada gajah, Pak. Inilah bahasa bisa mempersatukan tapi kadang membuat masalah. Ada Bugis? Ada Bugis di sini? Hah? Ada Bugi? Agak karebah. Madeceng. Purane mandre ma? Dek, Pak. Belum makan juga rupanya dia. Jadi ini Madura Bugis, Bu. Datuk saya orang Sampang. Mbaten kula yang Sampang. Orang Banyuates. Jadi biar adil ini. Nanti yang Melayu saya kasih matang juga ini. Jadi ada orang Madura bertetangga Bugis. Kalau bahasa Bugis korek api itu apa? Bahasa korek api dalam bahasa Bugis apa? Colok. Sementara colok dalam bahasa Madura mulut. Ustadz Ahmad iya juga ya. Jadi ceritanya Pak Daeng ini namanya Pak Daeng Cupe, Pak Daeng Supe. Dia panggil si Ahmad itu. Kebetulan namanya sama Ustaz. Pak Ahmad, apa Pak Daeng? Aku ini nak merokok. Oh, kenapa Pak Daeng? Pinjam colok, Mat? Oh, kaget yang Madura. Pagi-pagi mau minjem mulut. Karena colok itu bahasa Maduranya mulut, Pak. Pinjem colok, Mat, katanya. Dibilang sama Madura, Pak Daeng, colok aku pakai. Sebentar, Mat, buat merokok, Mat. Iya, mulut aku juga buat rokok. Ribut mereka gara-gara colok. Niatnya Bugis pinjem korek, diartikan Madura mulut. Bahasa bisa mempertemukan kita, tapi bahasa kadang juga bisa menjadi masalah bagi kita. Maka karena itu Indonesia ini bangsa yang hebat. Dari 570 bahasa yang ada Indonesia ini, semuanya dipersatukan dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang baik. Manusia yang baik dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jamaah Masjid Al-Huda dan sekitarnya digambarkan oleh Allah. Hamba-hamba Allah yang baik, yang di hatinya ada kasih sayang. Dia yakin kepada kebaikan Allah. Dia yakin betul akan hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berjalan di atas dunia bukan dalam keadaan sombong, tapi dia menundukkan hatinya. Ketika Anda baik, silakan Anda menjadi baik. Tapi ketika Anda merasa lebih baik dari orang lain, itu masalah. Solih itu penting dan akan menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat. Tapi ketika kita merasa paling solih, itu sombong namanya. Anda benar, itu baik. Tapi ketika Anda merasa benar, kesombongan itu datang. Maka Allah peringatkan, wa ibadur rahmani alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Ketika berjalan di atas dunia, dia menundukkan dirinya. Ketika ada orang baik dan dirinya baik, dia tidak merasa dirinya baik. Ketika bahkan melihat orang yang berbuat buruk sekalipun, dia tidak menghina karena keburukan orang itu.
Bahkan dia berseru dalam hatinya, ya Allah berikan petunjuk terbaik untuk saudaraku yang mungkin hari ini belum jadi orang salih. Ketika kita baik, jangan menghina orang yang buruk, Pak. Karena pada saat kita baik menghina orang yang buruk, pada saat itulah kita lebih buruk dibandingkan dengan orang yang kita hina. Akhlak hati. Kenapa saya sampaikan? Karena dunia hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh ketua yayasan tadi, fitnah awakhiruz zaman ini luar biasa, Pak. Fitnah yang ada di antara kita ini nggak kecil, termasuk kata Pak Camat. Anak-anak kecil seperti ini hadir di masjid, bagus malah, Pak. Mereka walaupun sambil ngobrol, ya biarin saja. Yang penting mereka tidak mengganggu. Jangan sampai ada tulisan anak-anak dilarang datang ke masjid. Wah, bahaya, Pak. Kalau sampai mereka tidak datang ke masjid, mereka cari tempat lain yang bisa menerima mereka. Akhirnya jatuh kepada pergaulan yang di luar syariat. Kemudian kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang baik itu ketika dirinya diperolok-olokkan, dihina, dicaci dan dihujat, dia tidak membalasnya, tapi malah balas mendoakan kebaikan bagi yang mencacinya. Akhlak Nabi. Karena kita bicara maulid ini, ternyata apa yang saya sampaikan pas dengan apa yang diinginkan oleh panitia. Maulid Nabi temanya membumikan adab dan ilmu. Tuh anak-anak muda ini sampai jam berapa ini? Jam berapa? Ya, mau selesai sampai di sini aja, Bu. Tuh, membumikan adab dan ilmu. Imam Syafi'i mengingatkan sederhana untuk anak-anak muda nih, yang Jami'atul Hadrah ini. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi. Imam Syafi'i itu siapa? Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki, dan muridnya bernama Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i yang banyak dipakai di Indonesia. Jadi begini, apa kaitannya antara Imam Bukhari, kitab-kitabnya yang sering kita baca? Beliau menulis satu kitab namanya Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu punya murid namanya Imam Turmudzi. Imam Turmudzi berguru kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah mengambil sanad hadis kepada Imam Ahmad ibnu Hambal, pendiri madhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki. Imam Maliki berguru kepada seorang tabi'in bernama Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Imam Bukhari turun kepada Turmudzi, turun sampai nanti kepada Imam Nawawi, turun lagi kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, turun sampai nanti turun kepada kiai dan ulama pondok pesantren yang ngaji di situ Ustadz Haji Sumardi. Ustadz Haji Sumardi nanti punya murid, berarti nanti berlangsung bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu harus ada sanadnya, Pak, biar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi camat kalau nggak sekolah camat dipertanyakan, karena harus ada standar. Di dalam Islam juga begitu. Maka ketika ada orang mempertanyakan, Ustadz, untuk apa kita bermaulid? Rasulullah kan tidak melakukan ini. Rasulullah tidak berkumpul bersama seperti ini. Baik, Imam Al-Hafidh As-Suyuti menceritakan. Imam As-Suyuti adalah salah satu ulama di bidang ilmu hadis. Beliau menulis satu kitab namanya Al-Hawi lil Fatawi. Beliau menceritakan apa itu maulid awalnya. Alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'ani wal akhbarul waridah fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maulid Nabi itu kata Imam Suyuti awalnya begini. Berkumpulnya orang ramai seperti kita. Yang dibaca apa? Al-Quran. Tadi sudah dibacakan Quran. Kemudian yang kedua dibacakan sejarah dan riwayat tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah apa? Membangkitkan mahabbah, membangkitkan rasa cinta. Sebab kalau kita cinta kepada Nabi, berarti Allah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, maka hidup kita insya Allah pasti baik-baik saja. Maka hari ini tujuan dari Maulid adalah ihya'us sunnah inda fasadil ummah. Tujuannya adalah menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kerusakan moralitas umat. Ayah yang jadi contoh ada kelemahannya. Ibu yang sering dicontoh oleh anak ada sisi kurangnya. Bahkan guru yang jadikan panutan sekalipun dia adalah manusia biasa, ada kelebihan dan tentu ada kurangnya. Tetapi ketika Rasulullah Muhammad yang dijadikan contoh utama, Allah menyebutkan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Ini minuman boleh diminum? Enggak, perasaan dari tadi cuma dikasih, enggak disuruh ini. Kenapa Pak? Kalaupun ada minuman saya enggak pernah minum kalau belum disuruh. Karena secara fikih itu masalah Pak. Ini kadang-kadang, halo yang perokok, halo, ada yang suka ngerokok, yang suka ngambil korek punya temen, yang nggak suka dikembaliin. Kalau nggak ketemu dibilang khilaf, kalau ketemu maaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah sebutkan contoh sempurna. Suatu hari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru pulang berdakwah, pada malam hari Rasulullah kembali pulang ke rumah istrinya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah. Sesampainya di rumah Aisyah, Rasulullah tidak berani mengetuk pintu, padahal itu rumahnya. Kenapa? Karena Rasulullah sedang mendengar dengkuran halus dari Aisyah. Maka Nabi berkata dalam hatinya, berarti istriku sedang kecapean. Aku tidak ingin mengganggu tidurnya. Seindah itu akhlak Nabi. Padahal itu rumahnya. Yang sedang tidur di dalam adalah istrinya, tetapi Nabi tidak mau mengganggunya. Kemudian Nabi mengambil rida. Rida itu selendang yang biasa dipakai oleh para santri. Selendangnya kemudian dibentangkan oleh Nabi di depan pintu rumahnya. Di atas pasir Nabi tidur dengan pulasnya. Ketika pagi kemudian Aisyah radhiyallahu anha terbangun, kaget. Membuka pintu rumah, ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tertidur di atas hamparan rida di atas pasir. Melihat pemandangan itu menangis Aisyah dan kemudian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sayyidi, ya Habibi, ya Habiballah. Samihni, kalau bahasa Mesir kira-kira seperti itu. Maafkan saya ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Aisyah, tidak perlu kamu minta maaf. Justru yang harus minta maaf saya. Karena tadi malam saya pulangnya terlambat. Terlambatnya Nabi bukan macam kita. Kita terlambat datang ke rumah karena lama di gardu hansip. Karena kita main gaple. Balik ke rumah marah. Rasulullah pulang berdakwah. Dan itu rumahnya. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, engkau tidak salah. Yang salah itu saya. Maafkan saya ya Aisyah. Itu kalau Rasulullah. Dia tanyakan maknya. Ibu,
Ibu, kalau suami ibu pulang telat macam mana? Biasa aja. Biasa macam mana nih? Nampak tak ikhlas nih ngomong nih. Biasa aja, Pak. Hei, halo istri. Halo. Ibu punya hak untuk bertanya sama suami. Karena ibu mencintainya. Kalau memang suami itu betul-betul mencintai istrinya, dia mesti menjaga hati dan perasaannya. Betul? Saya dulu punya tangga, Bang Pul. Kalau marangan istri dipanggil tengkuyong. Dasar tengkuyong kau nih katanya. Istrinya dipanggil tengkuyong, Pak. Haram, haram. Laki pun juga gitu. Dibalas dengan istri, dasar kau labi-labi gitu dia. Allahu Akbar. Muslim yang baik itu menjaga ucapan. Mukmin yang baik itu menjaga lisan. Jangan karena kita tidak suka dengan orang lain kemudian menumpahkan ucapan yang menimbulkan kebencian. Ingat, al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah ketika dia menjaga lidahnya. Jangan sampai menyakiti orang lain. Siapa orang lain? Bisa tetanggamu, bisa keluargamu, bisa sahabatmu, atau jangan-jangan orang terdekat dalam hidupmu. Kalau suami berarti istri, kalau istri berarti suami. Maka biar lidah kita ini tidak melahirkan kalimat-kalimat yang buruk. Ucapan Nabi, qulil khair awil yasmut. Bicaralah yang baik, kalau tak bisa baik, diam saja. Diamnya kita hari ini adalah ibadah, Pak. Karena kadangkala kita mengucapkan sesuatu nggak manfaat. Nggak suka dengan kebijakannya Pak Camat. Pak Camat yang di sana. Silakan datangi. Kalau suami tidak senang dengan perilaku istri, nasihati. Kalau istri tidak suka dengan suami, jangan bicarakan ke orang lain. Ini tidak. Asal tak suka dengan mertua, 5 RT tahu semua. Nonge kata dia. Ah pula, kau enak lah mertua kau baik kata dia. Apa kau nah kata dia kan? Macam mana mau tahu? Mertuaku, tak ada betulnya aku nih. Giliran aku banyak duit dia datang ke rumah kata. Giliran aku masak nyaman dia dulu yang paling datang. Bu, ibu, jaga lidah dan tanganmu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari didatangi oleh seorang petani anggur. Petani anggur ini begitu mencintai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hingga yang ada dalam pikirannya cuma satu. Kalau anggur saya ini nanti berbuah dan matang, orang yang pertama yang paling berhak menikmatinya adalah Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah. Hingga kemudian pohon anggurnya dirawat dengan baik. Ditanam, dijaga, diberikan yang terbaik hingga kemudian akhirnya berbuah. Setelah berbuah kemudian dimemetiknya dan membawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi walaupun begitu pikirannya masih bercampur aduk antara senang dan takut. Senangnya karena ingin bertemu Nabi, ingin melihat senyumnya Nabi, ingin merasakan langsung ucapan dan tatapan Nabi, dan yang paling penting dia ingin menyentuhkan tangannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin menyentuhkan kulitnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi pernah berkalam bersabda, barang siapa yang pernah menyentuh kulitku, kata Nabi, maka Allah haramkan disentuh neraka kelak di yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai ketemu kepada Rasulullah, orang ini mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habiballah,
Salam sejahtera bagimu, ya kekasih Allah, ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, Alaikassalam, atau warahmatullahi alaik. Kemudian ketika dia menyerahkan anggur itu, dia menyentuhkan kulitnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senangnya sampai kemudian dia menangis di hadapan Nabi. Ketika anggur tadi diterima oleh Nabi, dia tidak serta-merta pulang. Dia ingin melihat kekasih hatinya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikmati anggur itu di depannya. Rasulullah pelan-pelan memakan anggurnya. Sahabat Nabi yang di sekitarnya heran. Biasanya kalau Nabi menerima hadiah makanan atau ada makanan, sahabat pasti dibagi. Sahabat dibagi duluan. Tetapi kali ini tidak. Nabi menikmatinya langsung. Betapa senangnya tadi sahabat yang menyerahkan anggur. Ketika dinikmati oleh Nabi, asam luar biasa campur pahit. Tapi apakah Nabi menampakkan itu? Enggak. Nabi terus menikmatinya sampai anggur yang terakhir. Betapa senangnya tadi si petani tadi, dia menangis di hadapan Nabi, setelah itu pamitan pulang karena dia menyaksikan kekasih hatinya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima pemberiannya. Setelah orang ini pulang, sahabat protes, Pak. Ya Rasul, boleh kami bertanya kepadamu, ya Rasul, ya Habiballah, ya Habibi qalbi? Iya, ada apa? Biasanya Rasulullah kalau menerima makanan dari siapapun dinikmati dengan kami. Baik. Tapi kenapa Rasulullah tidak berbagi anggur? Rasulullah tersenyum. Kalian tahu nggak rasa anggur tadi itu? Enggak ya Rasulullah. Asam. Kenapa Nabi tidak membagi kepada kami? Aku tidak yakin sama kalian. Seandainya kalian menikmati itu, pasti ekspresi wajah kalian beda. Coba mak, lo kalau suami ibu dengerin, suami ibu pulang dari kantor, pulang dari tempat kerja, lagi lapar-laparnya, nyampe di rumah niatnya mau makan, tahu-tahu makanannya asin. Kalau itu terjadi sama Pak Dokter, apa ucapan Pak Dokter? Masya Allah, tapi Masya Allah. Kalau Pak Camat, Alhamdulillah. Nggak sekalian campur baikon deh. Kalau suami yang baik panggil. Nasihati tapi dengan cara yang indah. Dan itu Nabi, Pak. Ketika Rasulullah SAW menikmati makanan asin dari Aisyah, Sayyidah Aisyah niatnya bukan buat makanan itu asin, tapi terburu-buru sampai salah masukkan. Coba kalau ibu terburu-buru suaminya minta kopi, yang dimasukkan itu bukannya gula tapi garam, marah tidak suami? Suami marah tidak? Pasti marah. Tapi Rasulullah enggak, ya Aisyah sini. Ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Sudah lama aku tidak makan bersamamu, kata Nabi. Padahal niat Nabi ngasih kabar, ngasih tahu kalau makanannya asin. Aisyah bersikeras, ya Rasul, saya tadi kenyang ya Rasul, karena nunggu Rasul kelamaan saya makan sendiri. Enggak apa-apa, cicipi sedikit saja. Karena aku ingin menyuapimu, kata Nabi. Mendengar kalimat menyuapi, Aisyah ini kan istri Nabi yang paling manja. Karena Nabi yang menyuapin, dia segera, baik ya Rasul. Berada di pangkuan Nabi, kemudian disuapin oleh Nabi. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ternyata masakanku asin. Maafkan saya Rasulullah. Apa ucapan Nabi? Aisyah, makanan ini memang asin, tapi karena engkau yang membuatnya, terasa enak Aisyah. Kan begitu ya Pak Dokter ya? Pret. Mana dia? Makanlah sokang. Tak percaya kau nih. Habiskan dengan kau. Ya Allah. Laki-laki juleng. Hati-hati, perempuan ini banyak jebakan Batman-nya, Pak. Cobalah Bapak kalau lewat lagi jalan dengan istri sendiri, Pak Dewan. Hati-hati dengan istrimu, jebakannya banyak.
Allah menitipkan istri kita itu tentu dengan niat dan tujuan yang hebat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan apapun dalam kehidupan kita ini biar baik. Contohnya Nabi, tapi Nabi sudah wafat, Ustaz, betul. Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat kurang lebih 14 abad yang lalu. Nabi meninggalkan dua perkara. Taraktu fikum amrain. Ada dua sanad berbeda. Ada yang menyebutkan taraktu fikumus tsaqalain. Tapi saya ambil yang amrain. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Jamaah Masjid Al-Huda, Kecamatan Pontianak Tenggara, aku tinggalkan kepada kalian semua dua perkara. Ketika kalian memegang keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yakni Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi. Sunnah Nabi yang berupa ucapan disebut dengan sunnah qauliyah, tapi yang berupa perbuatan disebut dengan sunnah fi'aliyah. Tapi ketika itu berkaitan dengan ketetapan Nabi disebut dengan sunnah takririyah. Nah sekarang, sudahkah kita mencontoh Nabi? Walaupun tidak sempurna, belajar perlahan dan pelan-pelan bagaimana kita menjalani kehidupan ini, baik dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, semuanya berlandaskan kepada ajaran Allah dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebagai penutup, kita tidak perlu berlama-lama karena ini sudah jam 10 lewat. Kasihan ibu-ibu yang tadi mungkin berangkat jam 6 atau jam 7. Nasi kotak sudah siap, Ibu? Nasi kotak sudah ada? Silakan dinikmati. Nggak apa-apa kalau ibu lapar. Pak Dewan, bulan Maulid itu ada 3 perkara yang bisa dilakukan. Pertama, perbanyak membaca Quran. Kedua, membaca salawat. Dan yang ketiga, perbanyaklah bersedekah. Ibu-ibu sudah baca Quran, sudah baca salawat, tinggal nunggu sedekahnya, Pak. Kalau Bapak nggak bawa amplop nggak apa-apa. Insya Allah jamaah sudah siap rekeningnya, Pak. Sedekah itu penting, Bu. Masjid kita belum selesai. Masjid kita belum selesai di depan. Pesan Nabi untuk ibu yang sudah wakafkan tanah. Ini fasum ya. Wakaf ya. Wakaf. Ibu yang wakafkan semen, pasir, atau bahan bangunan, atau apapun. Kabar gembiranya untuk ibu dari Nabi. Dalam Sahih Muslim dan diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Kata Nabi, man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, di bumi ini dengan tujuan mengharap ridha Allah, maka Allah bangunkan istana terbaik di surganya. Ibu-ibu walaupun hanya nyumbang 1.000, 2.000, tapi istiqamah, insya Allah surga terbaik sudah menanti ibu dan bapak sekalian. Yang tidak kalah pentingnya adalah yuk ramaikan masjid kita, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah ataupun hal-hal yang lainnya. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup apa yang saya sampaikan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Yang jadi pebisnis, takutlah kepada Allah agar bisnismu tidak melenceng dari hukum. Yang jadi pegawai, yang jadi ASN, yang jadi camat, takutlah kepada Allah. Hati-hati Pak Camat, hati-hati. Nanti di akhirat akan ada razia anggaran, Pak. Enggak, serius nih Pak. Razia anggaran ada. Namanya siapa tadi? Nama Pak Camat siapa? Hah? Muhammad Yatim.
yatim. Dipanggil sama malaikat. Nih kata malaikat, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Muhammad yatim, Iqra kitabak, baca catatan amalmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Enggak boleh bohong, baca sendiri. Dibuka sama Muhammad yatim. Bagus nilai saya nih. Hijau semua, 9 ke atas. Bagus malaikat. Bagus apanya? Ada yang merah tuh. Yang mana malaikat itu? Nyelet sikit. Oh iya malaikat. Bagian apa itu? Rajia. Ini malaikat anggaran tahun 2025 malaikat. Bagian apa? Pembangunan Masalahnya di mana? Masalahnya baik-baik saja malaikat. Cuma ini di tingkat eksekusi. Kenapa? Pak Lurah datang. Oh, sama siapa? Sama RW. Ada Pak RW? Halo Pak RW. Mana Pak RW? Raja RW Pak. Siapa lagi? RT. RT ikut. Panggil semuanya. Ini simulasi Pak. Aslinya nanti. Ini baru simulasi Pak. Semuanya ditanya Pak. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin. Semuanya. Faman ya'mal mithqala. Yang baik dicatat, dapat balasan. Akhirnya kata malaikat, wahai camat, panggil kawan-kawanmu waktu itu, mulai dari lurah, RW, RT, duduk di sini. Ternyata saling menyalahkan. Inilah gara-gara kau nih, kata dia. Bukan aku Pak Camat. Ini RT ini yang desak saya. Iya karena aku udah kata aku tak mau. Tapi kan saya bilang kan Pak Camat begini. Kalau lolos nih Pak Camat 10% aman. Pak Camat cakap apa? Iya, saya bilang kalau 10% haram. Kan saya naikkan 20. Bapak bilang apa? Makruh. 10% haram, 20% makruh. Terus saya kan bilang 30. Bapak bilang apa? Halal. Hati-hati Pak Camat. Mudah-mudahan salah. Tapi kalau memang betul, cepatlah balikkan. Nah ini saya sampaikan apa adanya Pak. Khawatir saya nanti dituntut di hadapan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Kewajiban saya kan cuma menyampaikan, mengingatkan, bukan mengajarkan. Sebab perintah Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang aku sampaikan kepada kalian, walaupun hanya sekedar 1 ayat. Tujuannya apa? Biar selamat dunia akhirat. Yang kedua pesan Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan hidupmu dengan kebaikan. Kalau bermaksiat, segeralah beristighfar dan bertaubat. Kalau engkau salah, segeralah bermunajat dan memohon ampunan, karena Allah adalah zat yang maha pengampun. Innallaha, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pengampun. Sebesar apapun dosamu kepada Allah, selagi engkau masih mau bertaubat, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, setelah itu memperbaiki akhlak dan perbuatanmu, maka Allah akan menyelamatkanmu dari dunia dan akhirat. Yang terakhir kata Nabi, ini paling berat, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan orang lain dengan pergaulan yang baik. Saya pribadi contohnya itu ke anak Pak. Tadi Bang Saiful jemput saya di rumah dengan teman-teman. Di samping rumah saya itu orang Tionghoa Pak. Kami bertetangga sudah 11 tahun. Kurang lebih 10 tahun kami bertetangga. Almarhumah umi saya dulu protes, Cung, kenapa tetangga sama Tionghoa? Kan di sini ini Muslim semua. Boleh kami ambil rumah yang di sini, jangan rumah yang di sana. Jawaban saya, Mi, tidak mungkin saya mampu memberikan hidayah kepada manusia yang lain. Bahkan Allah pernah menyatakan kepada Rasulullah Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Tidak mungkin engkau ya Muhammad mampu memberikan hidayah bahkan kepada orang yang paling kau cintai sekalipun. Siapa? Pamannya yang sendiri, paman Nabi yang bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib, adik ayahnya Abdullah
Ternyata Abu Talib walaupun mencintai Nabi dan melindungi Nabi sampai kematiannya tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Na'udzubillah. Tujuan saya cuma satu. Saya ingin menyampaikan Islam yang penuh rahmat dan kasih sayang. Saya ingin menyampaikan kepada mereka bahwa Islam adalah agama keselamatan, agama yang membawa kedamaian dan menjauhkan diri dari permusuhan dan perdebatan panjang. Melalui apa? Contoh dan perbuatan saya. Saya punya tetangga non-muslim, tapi walaupun begitu Pak, dalam kehidupan saya sehari-hari, kalau saya ada acara bersanjian, saya undang. Saya undang semuanya. Mereka ngeprotes mereka. Enggak. Malah kalau saya ada acara pengajian, mereka yang jadi panitia di rumah saya. Aman Pak Kiai, urusan parkir saya. Kiai, ayo minum urusan saya. Siap. Saya urusan ini, Pak Kiai tenang saja di dalam. Apa yang ingin saya kabarkan Pak? Bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan contoh itu ketika di Madinah. Contoh Nabi itu di Madinah. Madinah itu dulu namanya bukan Madinah, tapi Yathrib. Kenapa namanya Yathrib? Karena orang pertama yang ada di kota itu namanya Yathrib bin Arfahsyad bin Syam bin Nuh alaihissalam bin Lamih bin Matussalih bin Nabi Idris bin Yarid bin Mihlai bin Kinan bin Anwas atau Ahnus bin Nabi Sis bin Nabi Allah Adam alaihissalam. Saya tuturkan sejarahnya begitu. Tapi ketika Nabi pindah ke kota ini, kemudian diganti menjadi Madinah. Madinah bisa bermakna Madaniyah. Madaniyah bermakna peradaban baru. Yang awalnya bermusuhan, Nabi damaikan. Yahudi bermusuhan dengan umat Islam, didamaikan. Yahudi bermusuhan dengan Nasrani, Nabi damaikan. Karena kata Nabi, walaupun kita berbeda iman, karena jelas Allah mengingatkan, persoalan akidah adalah lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika dalam kehidupan sosial masyarakat, apalagi ini di kota seperti Pontianak, kita bertetangga dengan orang yang berbeda iman, tidak masalah. Yang penting jaga kebersamaan. Persoalan iman urusan masing-masing. Maka kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan orang lain dengan pergaulan yang baik. Sampai suatu hari tetangga saya itu namanya Aliong, Pak. Aliong ini pagi-pagi sambil cuci mobil. Selama pagi Pak Kiai, karena cuma dia yang suka gurau dengan saya. Saya udah curiga dia nih. Pagi Yong, apa Yong? Nggak kemana-mana Pak Kiai? Belum. Nanti jam 12. Mau kemana Pak Kiai? Saya penerbangan ke Riau. Wah jauh Pak Kiai ini? Jauh. Pak Kiai, boleh saya tanya tentang orang Islam? Boleh. Jangan marah Pak Kiai. Nggak lah. Tapi saya udah curiga dengan pertanyaannya. Kenapa Yong? Kenapa lah orang Islam itu banyak tak kaya Pak Kiai? Gitu. Oh, kalau orang Cina kan banyak kaya, kata dia kan. Terus, kenapa lah orang Islam itu tak kaya? Enggak lah Yong, Islam itu kaya tidak dilarang. Bahkan sahabat Nabi itu ada 5 triliuner dan miliarder. Pertama Abdurrahman bin Auf, hartanya setelah wafatnya beliau sudah dibagi, sisanya 10 triliun. Yang kedua namanya Utsman bin Affan, setelah dibagi masih sisa 4 triliun. Yang ketiga itu Zubair ibn al-Awwam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah yang hartanya ratusan miliar. Iyalah, pertanyaan saya itu ngapa orang Islam tak kaya? Kau ini nak manas-manaskan aku apa? Saya bilang, tidak lah, kau ini kan baik, tanggap Haji baik. Mbak Haji kan baik selama ini dengan saya. Oh, yang orang Islam memilih hidup sederhana, bukan memilih miskin. Oh, bukan salah doa ya katanya. Salah doa? Emang kenapa Yong? Aku nih kan sering tengok Pak Haji kalau acara baca-baca itu, katanya. Aku tengok tuh kalau dia minta tuh tangan minta, kepala geleng-geleng, katanya. Yang mana Yong? Itu yang begini. Oh, la ilaha illallah. Nah itulah dia. Maka orang Islam susah kaya. Tangan minta, kepala geleng-geleng, gitu deh.
Pakalah kau ni tetanggaku yongnya. Tak ada biru muka kau ni bilang. Maka saya bilang sama dia, Yong, Nabi pernah cakap, Nabi pernah berkalam, ad-dunya jannatul kafir wa sijjinul mu'min. Dunia itu adalah surga bagi orang-orang kafir, ingkar. Maka semuanya dikasih sama Allah karena nggak ada hukum bagi mereka. Orang Islam ada hukum. Kalau yang haram tak boleh, ya bahkan yang makruh juga dilarang. Karena khawatir. Oh begitu ya. Yong, kalau orang Tionghoa kenapa kaya? Oh, orang Tionghoa pasti kaya. Dia pertama tak tahu haram. Kedua, dia kalau doa 8 penjuru mata angin. Pagi-pagi kita tengok orang Cina, tetangga sebelah saya kan biasa bakar setanggi pagi-pagi, Pak. Orang Cina pertama ngadap matahari, ngadap timur. Wah, pakai setanggi. Pindah barat, habis itu selatan, utara, 8 penjuru mata angin selesai. Oh, jadi Yong, kalau dewa 8 tak kasih, kita tambah setanggi, kita bakar dewa, kata dia kan. Kita ancam dia, sempat tak kasih aku bakar kau, Maka orang Cina kaya-kaya, Saya bilang, Yong, orang Islam tak ada kaya, tak ada masalah. Yang penting hatinya kaya, kaya hati susah lama. Tapi itulah indahnya kebersamaan yang dibangun oleh sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlahan-lahan saya terapkan dalam kehidupan saya pribadi bersama keluarga. Kebenaran hanya milik Allah, sementara kesalahan murni datang dari saya yang awam. Mohon maaf jika kalam yang saya sampaikan tidak berkenan, ucapan saya yang tidak tepat, semata-mata karena memang saya harus sadar dan menyadari itu, bahwa manusia al-insan mahallul khata'i wan nisyan, manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Semoga ibu-ibu semuanya diberikan sehat zahir dan batin oleh Allah, semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bukti cinta ibu, perbanyaklah membaca salawat. Salawat kita kepada Nabi 1 kali dibalas 10, 10 dibalas 100, 100 dibalas 1000. Sambil duduk boleh, berdiri boleh, sambil tiduran juga boleh. Baik menggunakan kalimat syair juga boleh, tanpa disyairkan dan dilantunkan juga boleh. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh dan solehah, yang kelak ketika mati kita berkalang tanah, anak-anak kita yang mendoakan kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.